Perkenalkan, nama saya Latifa Oktavia dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan memperkenalkan tentang folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan yaitu folklore yang berbentuk bukan lisan, walaupun cara pembuatannya secara lisan. Nah, di belakang saya merupakan contoh folklore bukan lisan, yaitu Rumah Gadang Istanobasa Pagaruyung. Rumah Gadang Istanobasa Pagaruyung berupa replika istana kerajaan yang terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini merupakan wisata daerah yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Pagaruyung pada mulanya di Bukit Batu Patah dan terbakar saat terjadi Perang Padri pada tahun 1804. Istana baru sempat dibangun kembali, tetapi terbakar pada tahun 1966. Istana baru dibangun lagi pada tahun 1976. Meski demikian, gagasan pembangunan kembali Istana Pagaruyung sudah dicetuskan pada tahun 1968 oleh Gubernur Sumatera Barat Harun Zain. Pada tanggal 1 November 1975, disepakatilah sebuah perjanjian pendirian bangunan replika Istana Pagaruyung. Istana ini tidak dibangun pada situs aslinya, tetapi berpindah lebih selatan dari situs aslinya. Pembangunan dimulai pada 27 Desember 1976 dengan upacara penanaman tonggak tuo dan baru selesai secara keseluruhan pada tahun 1985. Istana Pagaruyung dimaksudkan untuk menjadi ikon Sumatera Barat. Setelah selesai dibangun, istana menjadi dikenal publik sebagai tempat kunjungan wisata dan museum. Istana Basa Pagaruyung dibangun seluruhnya dengan batang-batang kayu. Adapun bangunan saat ini sudah dibangun dengan struktur beton modern. Meski demikian, Istana Basa Pagaruyung tetap dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Ukiran yang dominan di istana ini adalah ornamen ukiran bunga-bunga dan dedaunan. Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong sebagaimana pada umumnya rumah gadang, yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furnitur dan artefak antik Minang, yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat. Contoh selanjutnya dari folklore bukan lisan yaitu makanan tradisional. Makanan tradisional yang berasal dari tanah datar adalah lamang tapai. Lamang tapai adalah makanan yang terbuat dari ketan putih yang dimasak dengan cara tertentu, yaitu makanan dimasukkan ke dalam tabung bambu lalu dipanaskan di dalam api sedang. Sedangkan topping untuk lamang tapai adalah ketan hitam yang dikukus dalam waktu yang lama. Biasanya sebelum dikukus, ketan dibungkus dengan daun pisang lalu dicampurkan dengan 2 ragi. Contoh folklore bukan lisan yang terakhir yaitu obat-obatan tradisional. Daun jarak. Daun jarak disebut juga sebagai daun untuk mengobati obat demam anak. Manfaat daun jarak untuk kesehatan cukup beragam. Daun ini dapat mengatasi sakit gigi, mengatasi sariawan, mengatasi perut kembung, mengatasi sembelit, mengobati rematik, menstabilkan gula darah, hingga menurunkan panas pada anak. Yang kedua, yaitu folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan yaitu folklore yang bentuknya merupakan campuran antara unsur lisan dan bukan lisan. Contoh folklore sebagian lisan yang pertama yaitu permainan rakyat. Permainan layang-layang. Layang-layang merupakan permainan tradisional yang dimainkan dengan cara menerbangkannya ke udara, mengandalkan angin, dan ketangkasan mengulur dan menarik benang. Permainan ini tak hanya populer di kalangan anak-anak, tetapi juga populer di kalangan orang dewasa hingga orang tua. Contoh folklore sebagian lisan yang terakhir yaitu kepercayaan rakyat. Makan harus habis, nanti nasinya menangis. Tahayul ini biasanya dilontarkan oleh orang tua saat kita menyisakan makanan. Tetapi, tahayul ini sukses
banyak anak kecil yang ketakutan. Nasi memang tidak menangis, tetapi tahayul ini bertujuan agar supaya kita bisa menghargai makanan.